Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Baraka, NIM saya M1D1200004. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kalkulus nomor yang pertama ada nomor 1. Di sini ada soal yaitu add hot air balloon rising strike up from a level field is tracked by a range finder 150 m from the liftoff point. At the moment, the rangefinder's elevation angle is V per 4. The angle is in increasing increasing at the rate of 0,14 radian per minute. How to fast is the balloon rising at that moment? Baiklah, di sini soalnya menanyakan how fast is the balloon rising at that moment. Berapakah kecepatan balon itu saat momen itu? Baiklah, kita langsung jawab saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar dan dikasih variabel, nama-nama variabel dan konstanta seperti ini. Theta sama dengan V per 4. Di sini sudah dijelaskan. At the moment the rangefinder's elevation angle is V per 4. Datu 150 meter atau permukaannya 150 meter. Ini tadi ketinggiannya sudah tuh delta theta per delta t sama dengan 0,14 radian. Itu perubahan kecepatannya itu 0,14 radian per menit. Setelah itu di sini ada rangefinder atau bahasa Indonesia itu pengawas atau pengintai. Sudah itu ada di sini ada theta, sudut pada pengawas atau pengintai di sini. Ini sudutnya. Dan itu y ini sama dengan ketinggian balon. Setelah menggambar, kita tulis simbol-simbol atau info numerik tambahan seperti ini tadi, ini sudah saya sebutkan. Terus tuliskan apa yang akan kita cari. Yang akan kita cari di sini yaitu berapa kecepatan, yaitu delta y per delta t. Setelah itu kita menuliskan persamaan variabel y ini dan variabel theta ini, dimana di sini y per 150 sama dengan sama dengan tan theta, atau y sama dengan 150 tan theta. Bagaimana y ini bisa berubah, yaitu theta ini pindah ke sini, y ini pindah ke sini, pembagi jadi pengkali, dan hasilnya y sama dengan 150 tan theta. Setelah itu kita gunakan aturan rantai. Kita langsung masukkan saja dy per dt sama dengan 150 tan theta dikali delta theta per delta t. Kemudian 150 secant kuadrat V per 4, kita masukkan tetanya di sini. V per 4 kita masukkan ke sini. Delta theta per delta t. Nah, mengapa tan di sini bisa berubah menjadi secant kuadrat? Karena di aturan rantainya itu
tan ini berubahnya atau turunan aturan rantainya itu menjadi secant kuadrat. Setelah itu kita lanjut ke 150 secant kuadrat V per 4. V ini 180 per 4 sama dengan 45 derajat. Kita masukkan di sini sudut 45 derajat. Delta theta per delta t tadi sudah diketahui 0,14. Kita masukkan ke sini. Setelah itu kita masukkan lagi 150 akar dari 2 kuadrat 0,14. Nah, mengapa ini bisa jadi akar 2? Karena secant dari 45 derajat itu adalah akar 2. Kuadratnya pindah. Setelah itu akar 2 kuadrat 2, 150 turun, 0,14 turun dikali jadinya 42 meter per menit. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2. Find the linearization of fx sama dengan akar 1 plus x, di mana x sama dengan 3 dan a di lx di linearisasi tadi a nya sama dengan 3. Baiklah, kita akan menjawab. Fx, sebelum menjawab kita harus mengetahui dulu berapa fx-nya, berapa f-aksennya, karena di rumus linearisasi itu rumusnya adalah fa ditambah f-aksen fx ditambah f-aksen x dikurang a. Nah, setelah itu kita harus mencari fx-nya terlebih dahulu sebelum kita rubah menjadi fa nantinya. Fx-nya sama dengan akar 1 plus x. Kenapa fx-nya akar 1 plus x? Karena fx ini kita turunkan saja ke sini. Sudah itu f-aksen x turunan pertama dari akar 1 plus x yaitu setengah 1 plus x pangkat minus setengah. Mengapa? Karena akar ini pangkatnya itu setengahnya pindah ke sini. 1 plus x tetap. Ini kan akar ini kan pangkatnya setengah dikurang 1 sama dengan minus akar 2 minus setengah. Setelah itu kita masukkan a sama dengan 3, diganti fx ini tadi diganti dengan 3. Jadi kita masukkan saja 1 plus x nya kita ganti 3 tambah akar 4 2. Setelah itu f-aksen a 1/2 ini tadi ini masukkan 1/2 1 plus x pangkat minus setengah 1 plus x diganti dengan a, x ini tadi diganti dengan a, 3 masukkan 3 pangkat minus setengah tambahkan setengah 4 pangkat min setengah 2 kuadrat minus pangkat minus setengah. Kenapa dipecah lagi? Karena ingin mendapatkan hasil dari pangkat ini. 4 itu kan kalau dipecah lagi hasilnya itu 2 pangkat 2. Jadi lebih mudah untuk menyelesaikan pangkat tersebut. Jadi ini kita coret. Jadi
2 ini 2 dicoret, 2 pangkat min 1 hasilnya setengah. 2 ini tadi 2 pangkat min 1 hasilnya setengah. Setengah dikali setengah 1/4. Setelah itu masukkan ke linearisasi Lx sama dengan FA plus F aksen A, X dikurang A. Tinggal masukkan FA nya tadi 2, masukkan 2, F aksen A nya 1/4, X nya X tetap, dan A nya masukkan 3. Tinggal ditambah, ini dikali 1/4 dikali X 1/4 dikali min 3, hasilnya 2 plus X/4 minus 3/4 sama dengan X/4 minus 5/4. Ini dikurang dengan ini, hasilnya X/4 minus 5/4. Baiklah, nomor 3, carilah linearisasi fx sama dengan cos x di x sama dengan v/2. Seperti yang di nomor 2 tadi, bahwa kita harus mengetahui dulu fx nya sama dengan fx nya sama dengan cos x. Ini fx nya sama dengan cos x, f aksen x nya sama dengan minus sin x, karena turunan pertama dari cos adalah minus sin x. Kalau turunan dari sin itu sin x, turunan pertama dari sin x itu adalah cos x. Terus kita masukkan x ini tadi, x nya sama dengan v/2. Langsung kita cari linearisasinya, fx plus f aksen x minus x. Kita masukkan fx nya cos x ditambah f aksen x minus sin x, min sin x, x turun, x ini tadi v/2. Cos x sama dengan 90 derajat. Cos x sama dengan cos 90 derajat, karena di sini v/2 itu 180/2 sama dengan 90 derajat. Udah. Cos x tadi sama dengan cos 90 derajat ditambah sin x minus sin 90 derajat, x minus v/2. Cos 90 itu sama dengan 0, minus sin 90 minus 1, x min v/2. Tambahkan ini minus 1 minus 1 x min v/2 kalikan min x plus v/2. Baiklah, soal nomor terakhir, nomor 4. Carilah diferensial untuk mengestimasi. Pertama ada A 7,97 pangkat sepertiga, B sin v/6 ini ditambah 0,01. Baiklah, langsung saya jawab. Rumus dari diferensial untuk mengestimasi adalah FA plus DX, estimasi FA plus DY. Estimasi itu seperti nilai estimasi itu nilai kira-kira perkiraan, nilai kira-kira atau nilai perkiraan. Baiklah, di sini DY sudah dijelaskan di video bahwa rumus DY itu adalah f aksen x dikali dx. Sebelum kita mendapatkan f aksen x, tentu kita harus menentukan fx nya terlebih dahulu. Fx nya kita cari,
dimana di sini ada 7,97 pangkat sepertiga. Kita masukkan fx-nya, kita ibaratkan ini x, jadi fx sama dengan x pangkat sepertiga. Barulah kita bisa mendapatkan f aksen x atau turunan pertama dari x, yaitu turunan pertama dari x x pangkat 1/3. 1/3 pindah ke sini, 1/3 x 1/3 dikurang 1, hasilnya 1/3 kurang 1 hasilnya minus 2/3. Setelah itu kita sederhanakan, kita hilangkan minnya ini kan pengkalian, ini kita jadikan pembagian ke bawah, ini ke bawah, minusnya hilang, perkaliannya menjadi pembagian. Barulah bisa menentukan dy. Di sini rumusnya tadi f aksen x dikali dx. Kita masukkan saja f aksen x-nya ini 1/3 x 2 pangkat 2/3 dikali dx. Dx-nya di sini belum diketahui. Setelah itu kita harus mencari a dan dx. Mencari a itu adalah nilai ini, ini kan rumus pertamanya tadi kan f a plus dx. Nah, f a plus dx ini kan ini f dari 7,97. Nah, bagaimana a dan dx ini bisa jadi 7,97? Kita ambil misalkan a nya itu 8 ditambah dx nya itu minus 0,03. Hasilnya f 7,97. Baiklah, kita sudah mendapatkan a-nya sama dengan 8, dx-nya minus 0,03. Dari sini tadi, dari perkiraan dari hasil dari hasil 7,97 tadi, berapa kurang berapa tambah berapa, hasilnya 7,97. Setelah itu masukkan nilai fa. Kita sudah mengetahui fx sama dengan x 1/3 pangkat 1/3. Masukkan fa ganti x dengan a. fa sama dengan f, a nya 8, f8 sama dengan x ini. Masukkan ganti 8 pangkat 1/3. Pangkat 1/3 itu kuadrat 3 kuadrat akar 8. Itu berapa kali berapa, hasilnya 8. Berapa kali hasilnya berapa? 8 kuadrat. Jadi 2. Karena di sini 3 diambil 2, karena 2 dikali 2 itu hasilnya 8. Setelah fx kita harus mencari f aksen a. Setelah fa kita harus mencari f aksen a. F aksen a di sini sama dengan f aksen a nya dengan 8, f aksen 8 masukkan di sini tadi, f aksen x nya 1/3 x pangkat minus 2/3. Sini masukkan 1/3, a x nya diganti 8, jadi akar 3 kuadrat akar 8 pangkat 2, 8 kuadrat. Jadi akar dari 3 kuadrat akar 8 kuadrat ini, 8 kuadrat ini kan hasilnya 64. Sudah itu kita kuadratkan berapa 3 kali berapa hasilnya 64. Itu hasilnya 4
karena 4 kali 4 16, 16 kali 4 itu 68. 3 dikali 4 tadi hasilnya 12. Setelah itu masukkan DY. Karena DX nya sudah diketahui di sini, kita tinggal masukkan DX di sini. F aksen X nya diganti 8, FA maksudnya diganti 8, A nya X nya diganti 8, DX F aksen 8 nya tadi di sini 1/12, masukkan 1/12 dikali DX nya ini minus 0,03 dikali hasilnya minus 1/400 atau jadikan desimal minus 0,0025. Nah, pertama tadi kita disuruh mencari diferensial untuk mengestimasi 7,97 tadi. Udah kita masukkan F sama dengan 7,97 pangkat sepertiga sama dengan rumusnya tadi ini FA plus DX estimasi atau nilai perkiraan FA plus DY. Masukkan F, A nya sama dengan 8, DX nya sama dengan 0 minus 0,03, mengestimasi dari estimasi FA atau F8 ditambah DY. Kita disuruh mencari ini mengestimasi atau nilai perkiraan. Jadi kita hanya menghitung ini. F8 nya tadi adalah 2, masukkan 2 ditambah DY nya tadi minus 0,025 ditambah minus 0,025 hasilnya 1,9975. Nah, soal terakhir yang bagian B, sin V/6 ditambah 0,01. Seperti yang ini tadi, di mana rumusnya adalah FA ditambah DX mengestimasi atau estimasi nilai perkiraan kira-kira FA plus DY. Kita harus mencari Fx terlebih dahulu. Kita anggap saja ini X, dalam kurung ini X. Kita sin Fx nya sama dengan sin X, karena ini kita ibaratkan X. Kita cari F aksen X. F aksen X nya adalah cos X, dimana turunan pertama dari sin itu adalah cos, dimana turunan pertama cos adalah minus sin. Sudah, kita langsung cari DY. Cara mencari DY tadi adalah F aksen X dikali DX sama dengan F aksen X nya adalah cos X dan dikali DX. A dan DX di sini tidak usah mencari atau menebak-nebak lagi, karena di sini sudah ada, di sini A dan di sini DX. Tinggal kita masukkan saja ke sini. A nya sama dengan V/6, DX nya sama dengan 0,01. Sudah itu kita harus mencari FA sama dengan F V/6 atau Fx dari sini tadi. Fx nya kita ganti dengan A nya tadi adalah V/6, jadi F V/6 sama dengan sin X tadi, X nya diganti ini, diganti A, V/6. Kenapa 30? Karena V sama dengan 180 dibagi 6.
sama dengan 30 derajat. Masukkan sin 30 itu setengah. Setelah itu f aksen dari A atau f aksen dari V per 6 itu adalah cos X. F aksen X cos X, kita masukkan sini cos 30, cos V per 6 tadi 30, dx nya tadi sudah diketahui 0,01, kita masukkan saja. Cos 30 derajat itu setengah akar 3 dikali dengan 0,01. Kita ubah ke pecahan 1/2 dikali 1/2 akar 3 dikali 1/100. Setelah itu kita tinggal mencari f dari V per 6 plus 0,01 ini tadi yang kita harus cari. Kita masukkan di sini rumusnya f a plus dx mengestimasi atau nilai perkiraan atau kira-kira f a plus dy. Masukkan a nya adalah setengah, yaitu dx nya itu dy nya itu ini cos x dx, atau di sini setengah akar 3 dikali 1/100. Sorry, ini tadi ini maksud saya ini tadi, kita masukkan ke sini fa nya setengah ditambah dy ditambah 1/3 ini setengah akar 3 dikali 1/100. Jumlah ini kalikan, ini hasilnya akar 3/200, karena akar 3/2 dikali 1/100, akar 3 dikali 1 akar 3, 2 dikali 100 200. Ini turun, ditambah hasilnya 100 ditambah akar 3/200. Ini pertambahan pecahan biasa, pembilang 200 bagi 2 100 kali 1 100, 200 bagi 201 1 kali akar 3 dan hasilnya ini. Baiklah, mungkin itu saja video presentasi dari saya. Mohon maaf atas ada kekeliruan atau salah-salah dalam menyebutkan kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.